Halo, nama saya Madin Saputra dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 atau Corona terhadap kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke apa aja sih efek virus Corona terhadap kehidupan kita, kita harus tahu dulu tuh apa artinya COVID-19 atau pengertian dari COVID-19 ini. Nah, jadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 dan kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Nah, COVID-19 juga dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat seperti batuk, demam, pilek, kelelahan, dan sakit kepala. Nah, penularan COVID-19 dapat ditular dari droplet kecil atau tetesan kecil dari saluran pernafasan seseorang yang terkena atau terinfeksi COVID-19. Bisa melalui pada saat orang itu berbicara, batuk, maupun bersin. Virus dapat menyebar melalui kontak dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi oleh virus. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih apa pengertian dari COVID-19. Nah, sekarang saya akan memberitahu apa saja efek virus corona terhadap kehidupan kita. Nah, efek virus corona terhadap kehidupan yang pertama itu adalah kesehatan. Jadi, efek pertama dan utama dari COVID-19 itu adalah dampaknya bagi kesehatan manusia. Virus corona ini menyebabkan penyakit COVID-19 yang dapat memengaruhi sistem pernafasan dan menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan sulit bernafas. Virus corona sangat menular dan telah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan, jutaan orang telah terinfeksi dan jutaan orang telah meninggal dunia. Nah, saya akan memberikan tentang kehidupan saya. Saya pernah terkena COVID-19 pada tahun 2022. Nah, pada saat saya pertama kali kena COVID-19, saya merasa sangat panas karena demam, baru batuk terus setiap hari karena saking setiap harinya batuk, tenggorokan saya menjadi sakit. Kemudian saya pilek terus, mengeluarkan ingus terus, dan saya jadi sulit bernafas. Ketika saya saat tidur, saya malah kurang tidur. Nah, namun saya masih merasa beruntung karena masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, jadi efek virus corona terhadap kehidupan kita itu juga memengaruhi di bagian ekonomi nih. Nah, jadi pandemi virus corona telah memengaruhi ekonomi global secara signifikan. Banyak bisnis dan industri yang terpaksa ditutup karena pandemi ini, termasuk sektor pariwisata, perhotelan, penerbangan, dan retail. Nah, banyak perusahaan terpaksa mengurangi jam kerja, bahkan mem-PHK orang lain demi untuk menghemat biaya. Selama pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Salah satunya paman saya. Paman saya pernah kerja di suatu perusahaan, dan ketika terkena pandemi COVID-19 ini, perusahaannya ini bangkrut gitu loh. Jadi perusahaannya ini terpaksa memecat keluarga saya, paman saya, dan ya, jadi paman saya menjadi pengangguran pada saat itu. Nah, meskipun efek ini tidak terlalu terkena oleh saya, tetapi orang sekitar saya, keluarga saya, teman keluarga saya pasti merasa kesulitan untuk mencari uang ketika terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk yang ketiga, efek virus corona terhadap kehidupan itu ada di bagian pendidikan. Nah, jadi sekolah dan universitas di seluruh dunia telah ditutup atau beralih ke pembelajaran jarak jauh. Nah, sebagai respon terhadap pandemi ini ya. Jadi, hal ini telah memengaruhi banyak siswa yang membutuhkan bimbingan atau pengajaran secara langsung. Nah, pembelajaran jarak jauh juga memengaruhi aksesibilitas pendidikan bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi yang diperlukan. Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pribadi saya. Saya ketika pembelajaran jauh, saya menjadi kurang fokus terhadap pelajarannya karena banyak hal yang mengganggu saya ketika pembelajaran jarak jauh.
Nah, pembatasan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan adanya peralihan ke metode belajar jarak jauh membuat saya kesulitan untuk memotivasi diri untuk fokus kepada pembelajaran. Selain itu, terbatasnya akses atau ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang memadai juga menyulitkan bagi saya. Karena pada saat itu ketika sekolah online, saya merasa sangat sulit karena saya tidak memiliki handphone atau laptop yang memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, semua ini menghasilkan tantangan dan hambatan baru bagi saya untuk mengembangkan posisi akademik saya. Tetapi saya merasa bersyukur karena sampai sekarang saya masih bisa untuk menjalani pembelajaran ini. Sampai sekarang sudah pembelajaran itu sudah dibuka untuk umum ya, jadi bisa datang ke sekolah untuk belajar. Yang keempat, jadi efek virus corona terhadap kehidupan kita itu juga memengaruhi di bagian lingkungan. Nah, jadi efek virus corona terhadap kehidupan di bagian lingkungan meliputi dampak yang terjadi pada interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, seperti penurunan polusi, perubahan perilaku konsumen, perubahan dalam pengelolaan limbah medis, perubahan dalam pengelolaan limbah rumah tangga, dan pengaruh pada keanekaragaman hayati. Pandemi COVID-19 juga telah memengaruhi di lingkungan saya, yang pada akhirnya saya kehilangan teman saya, keluarga saya, dan pada saat saya kehilangan mereka, saya merasa sedih dan bahkan mental saya terganggu gitu loh. Sampai saya pernah merasa depresi karena kehilangan keluarga saya yang saya kasihi. Nah, itu membuat saya menjadi sulit untuk berkenalan dengan orang lain, sulit untuk berbicara dengan orang lain karena saya merasa insecure gitu loh. Karena sudah lama tidak keluar dari zona nyaman saya di rumah, dan saya menjadi insecure terhadap kehidupan di masa depan saya. Saya menjadi takut akan apa yang terjadi pada masa depan saya, dan semua perubahan ini membuat saya pada saat itu merasa sedih dan cemas pada kehidupan saya. Nah, kita sudah sampai di bagian kesimpulan nih. Jadi, secara keseluruhan, virus corona telah mengubah kehidupan kita secara signifikan. Virus ini memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Nah, dan akan terus berdampak pada kita dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, mematuhi protokol kesehatan, dan mengikuti tindakan pencegahan yang diberikan oleh pihak kesehatan. Selain itu, penting juga bagi kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan menemukan cara-cara baru untuk hidup dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.